Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mendownload aplikasi Merdeka Mengajar di Play Store ataupun di App Store. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi Merdeka Mengajar, maka kalian tinggal buka saja. Nanti di dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Contohnya di sini ada 6 fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada video inspirasi, yang kedua ada pelatihan mandiri, yang ketiga ada bukti karya, yang keempat komunitas. Nah, ini semuanya untuk pengembangan guru ya. Nah, adapun untuk kegiatan belajar mengajar, kita juga bisa menyelenggarakan asesmen untuk murid yang nantinya di dalam asesmen itu dilakukan secara online ataupun offline, dan nanti hasil yang dikerjakan oleh siswa bisa langsung teranalisis dan terpetakan oleh sistem. Selanjutnya ada perangkat ajar, kumpulan dari perangkat-perangkat pembelajaran khususnya untuk menunjang pelaksanaan kurikulum Merdeka itu tersebut. Kita masuk ke menu yang pertama yaitu menu video inspirasi ya. Nah, di mana di dalam menu video inspirasi ini, nah ini ada video-video yang bisa dijadikan sebagai bahan media pembelajaran untuk kita dalam mengenal yang namanya Merdeka Mengajar ataupun kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, di sini ada panduan plafon penggunaan PMM itu sendiri ya. Di sini ada panduannya. Terus lanjut, ini ada pengenalan kurikulum Merdeka, kerangka kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran, testimoni ya, dan lain-lainnya. Bisa kalian pelajari atau teman-teman tonton sendiri video-video inspirasi yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, di yang selanjutnya itu ada pelatihan mandiri, di mana di sini ada pelatihan-pelatihan yang bisa kalian ikuti atau teman-teman ikuti. Pelatihan-pelatihan ini berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini saya sudah running dalam melaksanakan pelatihan mengenal kurikulum Merdeka. Jadi dalam pelatihan ini kita diberikan beberapa modul yang harus kita selesaikan. Dalam satu modul itu ada beberapa kegiatan ya. Di sini ada modul pertama ya tentang kurikulum. Kita mengenal dulu apa itu kurikulum. Kita di sini diarahkan kita untuk menonton video. Nah, di sini ya nanti kita bisa tonton saja videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi yang lalu kita telah mengetahui penyebab di balik perubahan kurikulum. Lantas bagaimana kurikulum ini? Oke, nah itu cuplikan salah satu video yang bisa kita tonton. Setelah itu kita bisa melatih pemahaman kita tentang video yang telah kita tonton dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah. Nah, setelah itu kita mengisi refleksi diri setelah apa yang kita pelajari. Mungkin apa yang kita dapatkan bisa dituangkan di sana gitu ya. Selanjutnya masih sama ya, kegiatannya masih latihan pemahaman dan menonton video-video pembelajaran. Setelah di kegiatan di modul ini terselesaikan, nanti kita akan diarahkan untuk mengerjakan post-test teman-teman ya. Post-test ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita yang telah kita dapatkan selama mempelajari modul tersebut gitu ya. Nah, setelah itu di modul pertama, di modul kedua pun kegiatannya seperti itu sama ya. Dan yang selanjutnya ketika modul 1, modul 2 dan modul seterusnya diselesaikan, kita tonton, kita isi refleksi, kita mengisi post test.
kita akan masuk ke step yang selanjutnya, yaitu aksi nyata ya. Dimana aksi nyata di sini kita ada 3 pilihan ya. Nah, ada pilihan ini dengan rincian kita mau bikin aksi nyata yang seperti apa gitu ya. Apakah menyebarkan pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah, terus membuat strategi penerapan kurikulum, atau membuat diskusi. Karena di sini saya akan membuat menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini tinggal dibaca-baca, langsung di next aja. Nanti ini kita diarahkan buat mengunggah file atau dokumen aksi nyata berupa PDF, terus judul aksi nyatanya seperti apa. Nah, setelah itu karena kebetulan saya belum bikin, nanti saya setelah video ini rilis mungkin saya akan upload. Nah, setelah kita mengupload aksi nyata, kita nanti akan diarahkan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini resmi dan bisa dijadikan sebagai portofolio teman-teman semua. Nah, itu di menu pelatihan mandiri ya. Di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti. Adapun webinar, nah ini ada webinar untuk tanggal 14 September, tepatnya setengah 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat ya, tentang tindak lanjut asesmen pembelajaran yang bermakna bagi murid. Itu untuk fitur pelatihan mandiri. Yang selanjutnya ada fitur bukti karya. Nah, dalam bukti karya kita bisa mengunggah karya kita ya, atau hasil karya kita ya, kita upload di sini. Oke. Di sini ada fitur tambahkan karya saya. Jadi kalau kalian teman-teman semua sudah mempunyai karya, kalian tinggal klik saja dan nanti kalian pilih kategorinya masuk ke kemana, entah itu ke pemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, modul ajar, RPP ataupun sebagainya. Oke, misalkan kita pilih praktik baik. Nah, setelah kita mengklik kategori dari bukti karya kita akan diarahkan untuk memilih apa sih bentuk dari bukti karya kita. Apakah itu berbentuk dokumen, gambar, ataupun video. Nah, khusus untuk video, ini kita terintegrasi dengan YouTube. Jadi kalau teman-teman punya link YouTube, video praktik baik atau video-video tentang karya Bapak Ibu bisa di-upload di YouTube, serta nanti diterapkan di bukti karya saya. Kita coba ke video ya. Nah, di sini kita diarahkan apakah kita sudah mempunyai link YouTube, atau sudahkah video kita diupload di YouTube atau belum. Kalaupun belum, nanti kita akan diarahkan bagaimana cara mengupload di YouTube dan cara menautkannya. Kalaupun kita sudah, kita klik sudah. Nah, kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke akun YouTube mana yang akan kita pakai ya, atau akun link YouTube mana yang akan kita gunakan, atau video apa yang akan kita import. Setelah itu kalian tinggal masuk menggunakan akun YouTube kalian, kemudian pilih video yang ada di akun YouTube kalian. Nah, selanjutnya di sini juga nanti kalau kita sudah mengupload bukti karya, nanti di karya saya kita akan ada rekapannya ya, bahwa praktik-praktik baik apa yang telah kita laksanakan selama kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Misalkan saya sudah upload di praktik baik ada satu karya. Nah, ini contoh praktik baiknya yaitu pelaksanaan asesmen diagnostik non kognitif di SMP Plus Al-Kohar. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, jadi terintegrasi dengan YouTube ya. Nah, di sini juga kita bisa membagikan hasil karya kita ya, bagikan karya salin ataupun kita kemana saja boleh. Nanti teman-teman sekalian atau teman-teman Bapak Ibu yang sudah melihat bukti karya ini bisa memberikan umpan balik. Nah, jadi bisa
memberikan refleksi atau komentarnya di sini gitu ya. Untuk video ini mungkin nanti saya link bukti karya saya akan saya tempel di deskripsi. Jadi mohon Bapak Ibu yang melihat video ini bisa memberikan refleksi atau memberikan umpan balik terhadap video bukti karya saya ini. Oke ya, itu di bukti karya atau bukti karya saya ya. Nah, fitur keempat yang ada di platform Merdeka Mengajar ini adalah fitur komunitas, di mana komunitas ini merupakan suatu wadah yang diciptakan di platform Merdeka Mengajar yang bertujuan supaya Bapak Ibu guru bisa saling berinteraksi ya melalui komunitas-komunitas tersebut, sehingga pemahaman Bapak Ibu bisa meningkat seiring berjalannya waktu, seiring Bapak Ibu bertukar pikiran dengan Bapak Ibu yang lain yang menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di pengembangan guru. Next, di video selanjutnya saya akan coba bahas tentang aplikasi atau fitur dari asesmen murid dan perangkat ajar ya. Untuk video hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Jangan lupa komen dan subscribe video ini.